Halo Sobat Vulkan Vlog dan pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi di update perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, gunung di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Dan gunung ini berada di wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten. Dan pada pagi hingga siang ini pada Rabu 8 Juli 2026 secara umum cuaca relatif cerah, tetapi penampakan secara visual gunungnya sesekali atau kadang-kadang diselimuti oleh awan yang berarak dari sisi timur menuju ke sisi barat. Hasil pemantauan dari kawasan wisata Gardu Pandang Kaliurang pada pukul 09.55 seperti yang bisa Anda saksikan di layar video Anda ini, gunung atau kawasan puncak Gunung Merapi diselimuti oleh awan yang berarak dari kanan ke kiri atau dari sisi timur menuju ke barat, dan ini mengindikasikan bahwa angin di area puncak ini bertiup dari timur ke barat. Sementara di bawah di lereng di kawasan wisata Kaliurang dan sekitarnya angin bertiup cukup kencang, juga terasa ini juga dari arah timur atau tenggara menuju ke barat atau ke barat laut. Dan sesekali memang terlihat, dan pagi hingga menjelang siang tadi terjadi sejumlah guguran material lava, batu-batu berjatuhan, rockfall istilahnya dalam dunia vulkanologi, berjatuhan dan menciptakan gulungan asap ya atau debu vulkanik. Dan sebagian guguran yang besar ini karena material sangat panas ini sampai di kawasan vegetasi di arah barat daya, terutama bisa dilihat dari tebing Kali Boyong di sebelah kiri kawasan wisata Kaliurang seperti tempat saya memantau. Dan ketika sampai di vegetasi, material panas itu membakar sebagian semak belukar dan tadi menimbulkan kepulan asap yang cukup tebal. Sementara sepanjang 24 jam pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 tidak tercatat ada awan panas guguran. Ini berbeda dengan sehari sebelumnya, yaitu pada Senin 6 Juli 2026 ketika terjadi 2 kali awan panas cukup besar. Dan pada hari Selasa tanggal 7 kemarin, sepanjang 24 jam data dari pemantauan pos-pos pengamatan Gunung Merapi mencatat terjadi 107 gempa guguran dengan amplitudo berkisar antara 2 hingga 25 mm dengan durasi maksimum 196 detik. Tercatat juga ada gempa hybrid atau gempa fase banyak sejumlah 86, dan gempa vulkanik dangkal tercatat ada 3 kali dengan amplitudo berkisar antara 27 hingga 80 mm dengan durasi maksimum 34 detik. Sementara catatan di hari Senin tanggal 6 Juli 2026 sepanjang 24 jam terjadi gempa atau awan panas guguran sejumlah 2 kali dengan amplitudo berkisar 33 hingga 70 mm dengan durasi berkisar 103,55 hingga 124,88 detik. 2 kali gempa awan panas guguran ini terpantau meluncur ke arah sektor barat daya, yaitu ke hulu Kali Boyong dan juga Kali Sat dan Kali Putih yang berada di jalur sebaliknya. Kemudian tercatat juga ada 105 kali gempa guguran dengan durasi maksimum 199,48 detik. Gempa hybrid atau gempa fase banyak jumlahnya ada 67 kali dengan durasi 66 hingga 66,61 detik. Jumlah gempa vulkanik dangkal tercatat ada 1 kali dengan amplitudo 3 mm durasi 17,72 detik. Dalam 2 hari ketika terjadi gempa vulkanik dangkal yang lumayan jumlahnya, ini mengindikasikan bahwa suplai magma masih terus berlangsung hingga ke permukaan, dan ini biasanya ditandai dengan
ekstrusi magma, dan jika terjadi guguran atau runtuhan dalam volume yang cukup besar, maka akan memicu terjadinya awan panas guguran. Dan pada sepanjang hari Senin itu terjadi 2 kali itu ke arah hulu Kali Kerasak, Kali Sat Putih dengan jarak luncur maksimum 2000 meter, dan guguran lava sebanyak 34 kali ke arah Kali Sat, Kali Putih, Kali Bebeng, dan Kali Kerasak di wilayah Kabupaten Magelang dengan jarak luncur maksimum 1900 meter. Dengan demikian maka Badan Geologi melalui perangkat operasional di bawahnya, yaitu di BPTKG dan para petugas pengamatan, berdasarkan data yang mereka peroleh kemudian merekomendasikan bahwa potensi bahaya saat ini masih berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan dan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Kerasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km, dan di sektor tenggara yaitu wilayah Kabupaten Klaten meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Kali Gendol di wilayah Kabupaten Sleman sejauh 5 km. Sedangkan skenario jika terjadi lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Artinya ini semua area di kawasan puncak 3 km dari puncak, termasuk Pasar Bubrah yang belakangan ini ramai didatangi oleh para pendaki yang tidak mematuhi rekomendasi dari pihak berwenang, maka ini menjadi radius yang sangat berbahaya. Kemudian dari data tadi sekali lagi disampaikan bahwa data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya, terutama di radius yang telah ditentukan. Masyarakat diminta untuk mewaspadai bahaya lahar jika terjadi hujan sewaktu-waktu dan awan panas guguran, terutama ketika banjir lahar ini dimungkinkan terjadi ketika hujan terjadi seputar puncak Gunung Merapi. Dan kemudian masyarakat juga diminta untuk diingatkan untuk selalu mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik jika terjadi erupsi dalam volume atau dalam intensitas yang tinggi dan menghasilkan debu vulkanik yang bisa menyebar kemana saja tergantung arah angin pada waktu kejadian ini. Dan ini adalah laporan sekaligus rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi, dan jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan maka tingkat aktivitas Gunung Merapi yang sekarang ini di level 3 atau siaga akan ditinjau kembali. Nah, pemirsa, seperti yang Anda bisa saksikan sekarang pada pukul 10.02 waktu Indonesia bagian Barat, puncak gunung terlihat cukup jelas dan hanya ada awan tipis yang di lerengnya, dan memperlihatkan betapa gagahnya Gunung Merapi. Dan ini kadang-kadang yang membuat banyak orang terlena karena ingin menyaksikan kegagahannya dari jarak yang sangat dekat, dan ini dilakukan dengan melakukan pendakian ke puncak lewat jalur utara yang selama ini menjadi jalur tradisional pendakian yang paling dekat dan paling aman. Dan tentu saja kita semua keluarga-keluarga hendaknya untuk selalu mengingatkan kepada anggota keluarga kita untuk memperhatikan rekomendasi dari pihak berwenang, dan tentu saja rekomendasi itu disampaikan untuk kepentingan bersama, untuk kemaslahatan bersama, dan untuk keselamatan siapa saja. Sobat Volcanovlog dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan terus mengupdate perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, dan kita akan memperbaruinya jika terjadi sesuatu yang signifikan, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Demikian pemirsa Sobat Volcanovlog, terima kasih untuk perhatian Anda semua. Ikuti terus channel ini. Saya akan memberikan update terkini tentang aktivitas vulkanik. Tentu saja sejauh ini untuk aktivitas wisata di lereng Merapi, karena ini ada musim liburan masih berlangsung seperti biasanya, terutama di kawasan wisata Kaliurang, Lavator di wilayah Cangkringan, hingga spot trekking yang ada di Klangon maupun hingga Kalitalang di wilayah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih untuk perhatian Anda sekali lagi. Salam tangguh, salam sehat.